Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi pada malam hari ini, terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung dalam acara kami yaitu webinar cara mudah menjadi content creator dengan CapCut bersama speaker kita yaitu ya Kak Daniel yang merupakan video editor dari Fox English dan juga UFO Veteran Jakarta. Nah, teman-teman semuanya, webinar ini diadakan oleh Vokasia. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Vokasia, Vokasia ini adalah Vokasia ini adalah platform edukasi online, teman-teman. Bagi yang belum tahu, mungkin setelah ini bisa di-share screen website Vokasia. Oke, siapa di sini yang sudah tahu dan juga apa yang belum tahu siapa? Nah, ini teman-teman, Vokasia ini yang tadi sudah saya jelaskan adalah platform edukasi online yang menyediakan berbagai macam online course, teman-teman, itu dari berbagai macam kategori dan juga topik dari kursusnya, mulai dari editing, Excel, tentang bisnis, personal development, dan juga lain-lainnya. Dan juga kami juga menyediakan sertifikasi teman-teman atau pelatihan. Nah, mungkin teman-teman bagi yang mencari tahu lebih lanjut apa itu Vokasia bisa di searching di website kami yaitu vokasia.id. Di sini ada berbagai macam kursusnya teman-teman seperti itu. Nah, untuk bulan Oktober ini juga teman-teman kami setiap bulannya mengadakan campaign diskon atau promo yang setiap bulannya itu berbeda-beda diskonnya. Nah, untuk bulan ini kita diskon hanya 25.000 saja, teman-teman. Nah, ini dari berbagai macam topik, ada TOEFL, SPSS, bahasa Korea, Excel, personal branding, dan juga desain grafis. Bagi teman-teman yang ingin mencari tahu lebih tentang kursusnya, boleh dicek saja di website kami. Dan juga kalau misalnya ingin tahu dari sosial media Vokasia bisa dari Instagram dan juga TikTok, teman-teman. Oke, terima kasih operator. Nah, selanjutnya Kak Daniel apakah sudah standby? Belum ya Kak, oke bercanda-bercanda. Udah standby dari tadi ya, teman-teman. Oke, baik. Udah aman ya Kak ya, sudah bisa langsung dimulai. Oke, teman-teman. Bismillah. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ya sama teman-teman ke materi. Nah, boleh kalian dibuka Oke, oke, oke. materinya, silakan. Sebelumnya terima kasih ya dari tim Vokasia dan dari Kak Sri sudah mengundang saya untuk mengisi materi webinar pada malam hari ini. Jadi dari gue izin share screen ya teman-teman. Oke, Kak Sri udah kelihatan belum dari Sudah Kak, sudah sudah terlihat ya. aman ya? Oke. Aman. Jadi teman-teman di sini ada materi untuk malam hari ini ya, yaitu cara mudah menjadi konten kreator dengan CapCut. Nah, jadi untuk malam hari ini itu kita bakal membahas berbagai macam hal, tapi nanti gue ngomongnya gua lu aja ya, biar kita lebih akrab dan lebih santai lah, biar nggak usah tegang-tegang kalau kalau nanti ada sesi tanya jawab, tanya-tanya aja gitu. Oke, jadi kita bakal ngebahas overview, timeline functionality, caption typography, effects, filters, transitions, keyframes and sound effects, tips and tricks. Oke, langsung gua next aja. Sebelumnya gua memperkenalkan diri dulu. Nama gua Danendra Hamni Pratama. Gua adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta, mahasiswa S1 Informatika. Benar, gua anak komputer, gua anak ilmu komputer, gua semester 5. Dan di semester 5 ini gua magang dan gua magang di vokasi ya betul. Gua di Fox English, gua placementnya sebagai head intern di situ. Jadi di Fox English gua ngapain aja? Well, gue supervisi semuanya basically, tapi gue tetap primernya di content creation. Nah, content creation ini bisa dari content writing, dari uh, content shooting, content production, dan juga of course editing. Yang semuanya dilakukan di CapCut. Nah, selain pengalaman gue di magang, gue juga di organisasi yaitu di UFO Veteran Jakarta, di mana gue sebagai Creative Production Staff sejak tahun 2023 akhir ya, sekitar bulan Desember.
Nah, di situ gue sebagai head editor juga dan gue sebagai supervisi untuk semua konten yang harus diupload di Instagram gitu. Nah, untuk post production sendiri gue belajar dari tahun 2020 itu menggunakan DaVinci Resolve. Nah, gue masih menggunakan DaVinci Resolve tapi itu hanya untuk film editing. Primarily film editing, exclusively film editing sih ya. Kenapa? Karena DaVinci itu sangat advance, sangat detail, tapi nanti gue jelasin kenapa gue nggak pakai DaVinci. Untuk CapCut, gue baru make, kalau mungkin kalian kaget ya, gue baru make tahun 2024. Of course, gue menggunakan CapCut untuk memenuhi kebutuhan gue sebagai creative production di UFO, dan sekarang gue di tempat magang. Di situ udah foto gue. Sorry ya guys, gue milih foto organisasi, gue nggak ada foto yang lain. Gue nggak narsis. Sama di kanan ada foto-foto dari uh, apa cover-cover dari konten-konten yang ada di Fox English. Nah, kenapa CapCut? Why CapCut? Nah, ini adalah pertanyaan yang bakal dijawab di webinar pada malam hari ini. Ini webinar cukup singkat ya, jadi ini kita benar-benar uh, gua bakal ngebahas yang penting-penting, daging-dagingnya doang, nggak ada tulang, nggak ada kulit lah. Pokoknya semua yang kalian butuhkan gue jelasin di sini. Dan gue dengan anggapan kalian at least udah tahu lah video editing tuh butuh apa aja, misalnya cutting dan lain-lain. Gue anggap kalian udah tahu lah itu ya. Nah, sebelum itu gue ngasih tahuin dulu CapCut itu apa kalau kalian nggak tahu. Tapi pasti kalian tahu, tapi ya biar ini enak aja lah jelasinnya biar biar dari nol gitu. CapCut tuh aplikasi editing terutama untuk konten pendek. Nah, konten pendek ini digunakan di TikTok, Reels, dan juga YouTube Shorts. Nah, aplikasinya dibuat oleh siapa? Oleh ByteDance yang juga membuat TikTok. Jadi make sense lah ya kalau misalnya kenapa CapCut ini sangat bagus buat editing video pendek dan semua fiturnya dibuat untuk video pendek. Fitur-fiturnya di sini ada pemotongan penggabungan video, of course kayak editor video, ada efek filter, text sticker, musik, suara, efek transisi, efek AI dan template. Nah, AI-nya inilah yang menurut gua itu sangat keren lah di CapCut ya karena mereka tuh bisa ngejar tren AI yang digunakan misalnya oleh Adobe itu dengan cepat. Nggak tahu tuh black magicnya kalau kata teman gue ini aplikasi Dajjal ya. Kayak bener-bener black magic dah. Nah, CapCut itu ada di mana aja, ada di PC dan di mobile. Tapi yang bakal gua tunjukin di sini adalah di PC. Tapi itu nggak berarti kalian nggak bisa ngaplikasiin di mobile. Karena semua fitur yang ada di PC ada di mobile dan sebaliknya. Cuman kenapa gue milih PC ya karena gue pakai PC sekarang dan karena lebih enak aja gitu untuk dilihat untuk lebih detail. Kalau HP kan kecil ya, kalau HP kan segini misalnya ya. Sedangkan wah keren gak kelihatan nih. Nah, kalau misalnya komputer kan dan laptop layarnya lebih besar. Nah, pertama ini adalah gue pengen jelasin timeline functionality dari CapCut. Nah, di sini ada screenshot gitu. Ini adalah tampilan CapCut yang default. Mungkin bukan dengan video-video yang udah ada ya. Ini ada video-video yang ini adalah timeline editing, tapi uh, kurang lebih adalah ini yang kalian bakal lihat. Nih, gue bakal sambil tunjukin uh, timeline aslinya ya. Nah, di sini ada timeline asli dari CapCut gitu. Sebenarnya kalau yang kalian bakal ngelihat sih, ini bakal nggak ada, ini bakal nggak ada. Oh, tapi ini beda. Ini beda, ini ada di kanan. Sebenarnya kan kalau di CapCut itu sebentar. CapCut tuh defaultnya seperti ini. Nah, ini tuh buat ngedit kalau video eh, landscape ya, gitu. Tapi kan kita pengen ngebahas konten, kita pengen ngebahas video pendek, jadi gua pengen ngasih tauin kalian ubah yang ada di pojok kanan atas ini menjadi vertikal, biar videonya ada di kanan. Nggak perlu ngedrag ini kemana-mana, udah taruh di kanan aja udah, seperti itu. Nah, kemudian gue pengen ngasih tauin kalian juga, kalau kalian open CapCut secara default pertama kali, kursor gue kelihatan kan ya? Seri, kursor gue kelihatan nggak?
Iya Kak, kelihatan. Kelihatan ya? Iya, Oke, kelihatan sebentar. aman. Mungkin mungkin gua stop screen sharing dulu. Gue pengen biar lebih smooth ya. Sebentar. Oke, share sound. Nah, di sini tuh di CapCut ini pasti on. Turn on main track magnet ini pasti on. Gue pengen kalian matiin ini. Ini hal pertama yang matiin. Apa sih ini? Nih misalnya gini. Kalian misalnya mau videonya ada momen eh, gelap gitu. Video pengen gelap. Pengen ada momen di timeline di mana videonya itu nggak ada. Misalnya pengen di bagian sini hitam. Nggak ada apa-apa. Kalau ini on, yang tadi gue tunjukin turn on main track magnet, ini bakal ketarik. Kan keganggu ya, kan kita kan mau emang sengaja gitu loh ini biar kosong gitu. Atau misalnya kalian mau naruh videonya di layer kedua, kan bisa juga gitu, layer kedua. Oh iya, tapi nanti nanti gue bakal jelasin layer kalau layer itu apa. Nah, kalau misalnya kalian mau taruh di layer kedua, tapi layer ada magnetnya ini bakal ketarik terus tuh, itu kan ngeselin kayak gitu. Terus ini juga pasti on, yang ini. Namanya turn on linkage ini juga pasti on, ini matiin juga. Ini apa? Ini bakal kalau tadi magnetin ke time ke layer apa tuh ke tracknya. Kalau ini ngemagnetin audio dan filter dan lain-lain ke video yang ada di track satu. Misalnya ini gue nyalain, ini gue hapus nih videonya. Jebret, hilang semua tuh. Padahal niatannya cuma pengen ngapus videonya gitu kan. Makanya matiin, itu matiin. Ini jangan dinyalain. Seperti itu. Itu adalah hal-hal dari CapCut yang mungkin didesain seperti itu untuk ease of access di HP gitu ya. Kalau kalian ngedit di HP kan suka tuh ada momen ada nggak sengaja ada bagian yang gelap kayak gitu tuh dimatiin. Tapi kalau di komputer matiin gitu. Ini semua free ya teman-teman. Walaupun CapCut gua Pro ini fitur free gitu. Nah, terus kalau kalian mau tahu juga gitu ya, misalnya settings dari CapCut gitu, di sini bakal ada modify. Kalian bisa nyeting FPS-nya, tapi kalau untuk Reels dan untuk TikTok, CapCut default ya bisa 30 fps Rec 709 itu udah aman semua lah ya. Cuma kalau mau dimain-mainin lagi boleh. Nah, sekarang gue mungkin mau jelasin layer kalau misalnya kalian penasaran secara singkat aja ya. Layer itu bayangin kayak buku. Buku yang paling atas itu bakal jadi buku yang kelihatan. Kalau gua naruh layer, misalnya ini layernya ada di sini. Ini layer. Kalau ini kalau ini gua tumpuk, gue pindahin ini yang di atas, maka yang di bawah bakal yang kelihatan gitu. Itu layer. Jadi kalau kalian mau tahu layer itu apa, secara singkatnya tumpukan. Tumpukan yang paling atas kelihatan. Kalau kalian mau tumpukan, kalau kalian pengen video yang kelihatan itu video yang di bawah, ya udah pindahin aja video yang di bawah ke atas gitu. Kayak layer tumpukan-tumpukan gitu ya. Kalau bukunya digeser ke kanan sedikit, artinya buku yang di bawah kelihatan sedikit, artinya buku yang di bawahnya kelihatan. Kayak gitu. Itu layer lah ya. Oke, itu untuk secara singkatnya. Nah, kalian pasti tahu di editing ada cutting, ada pasti kalian bakal gunain undo, redo, dan lain-lain. Kalau di CapCut itu cara nge-cut tuh seperti ini. Ada logo split. Nah, kalau kalian klik split, boom, itu nge-cut. Tapi gue saranin jangan begitu. Karena ini ngabisin waktu banget gerakin kursor kalian dari sini ke sini. Kita kan cara cepat jadi konten kreator nih, kita ngejar deadline nih. Gimana caranya? Kontrol B, ngekat. Kontrol B, boom, ngekat. Mau undo, bisa dengan menu edit undo. Bisa menu edit undo. Capek nggak? Capek kan? Ya udah, Kontrol Z gitu. Kontrol Z aja gitu, Kontrol Z. Kalau kalian misalnya tadi ya, ini gua cut, terus oh salah, mau gua ulangin yang tadi, Kontrol Z. Kalau kalian benar misalnya oh enggak itu bener kok. Kalau kalian gunain misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain-lain pasti Kontrol Y kan untuk redo kan. Atau kalian dengan tombol ini recovery dan lain-lain. Kalau di CapCut namanya Control Shift Z. Control Shift Z itu diingat juga. Nah, kenapa gua ngasih tauin lu begini? Pasti lu bilang kan bisa di customize ya. Ada shortcuts di sini. Misalnya kalian bisa ngedit sendiri gimana. Karena
Walaupun misalnya kalian pernah menggunakan Premiere Pro, DaVinci, kayak shortcutnya beda-beda, kalian pengen ngubah di sini biar kayak Premiere, biar kayak DaVinci. Saat kalian harus mengerjakan video di laptop orang lain, ngabisin waktu dong kalau kalian harus ngapal, harus kalau kalian setting-setting lagi. Udah apalin aja. Kalian gunain apa, kalian apalin, kalian gunain apa, kalian apalin. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke PowerPoint ya. Nah, di sini ada shortcutnya ya. Pokoknya kalian ingat tiga ini aja. Control B, Control Z, Control Shift Z. Udah, itu aja yang diingat. Oke. Oh ya, sama terakhir sih. Ada namanya inspektor di sini. Ya, inspektor. Ada scale, ada position. Kalian tahu lah ini semua apa. Position kalau di X makin gerak ke kanan, kalau Y makin ke atas, makin ke bawah. Ada juga fitur-fitur dari CapCut. Kebanyakan sekarang pro ya, sangat sangat ngagetin ya gitu, makanya gue saranin coba cari di Shopee gitu, jualan CapCut Pro itu sangat bermanfaat banget gitu ya, ada remove background dan lain-lain. Audio kalau mau ngapusin misalnya ini audio mau dikecilin, naik turun gitu aja pokoknya. Kalian otak-atik sendiri, belajar 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 sendiri. Apa gunain waktu kalian gitu. Kemudian di sini ada caption dan typography. Nah, caption dan typography ini itu sangat penting ya, sangat penting untuk content creation. Karena pasti ada dari kalian yang bilang, bang kan kalau audionya bagus, nggak perlu dong caption, nggak perlu dong subtitle. Guys, ini generasi yang viewer retentionnya, yang kalau nonton video, kalau dia udah bosen, bakal scroll kan, ganti gitu. Gimana caranya biar dia nggak stop, biar biar dia nggak scroll, biar dia stop dan dia nonton, dia harus ngeliat dulu tuh teksnya, dia nggak mau dengerin, dia maunya baca gitu. Jadi harus view retention dijaga dengan caption. Gimana nambahin caption? Dengan nambahin di bagian teks yang ada di pojok kiri atau auto caption yang ada di sini. Tapi auto caption sekarang pro ya. Jadi terpaksa kalian harus mensubtitle sendiri. Tapi menurut gua it's okay man. Gue kayak gitu kok sekarang walaupun gua pro ya CapCut ya. Tapi gua nggak jarang gue sekarang pakai auto caption karena effortnya malah lebih banyak betulin yang dibuat sama dia daripada nulis dari nol. Seperti itu. Di sini ada contoh-contohnya dari caption and typography ya yang ada di mana? Yang ada di CapCut gitu. Bentar ya. Sepertinya ada error sedikit. Gua stop sharing dulu. Oke, gua share screen lagi. Nah, di sini itu kalian bisa ngeliat nih, ada tiga video yang gua edit, dua gue produksi, tiga-tiganya gue edit. Jadi di tengah ini ada video, ini video UFO, video Veteran Jakarta, ini video sponsor dari Nonlight dan video kiri kanan ini untuk Fox English. Nah, kalau kalian lihat juga di kiri dan kanan pojok ini ada referensi. Nah, referensi ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena referensi itu adalah gimana caranya kalian dapat ide, gimana caranya kalian bisa ngeeksekusi something gitu, ngeeksekusi suatu konten tanpa harus pikir panjang. Ada yang bilang ini copy paste ATP gitu, amati tiru plek tiplek. Tapi ya ya udahlah ya kita up and coming gitu. Kita kan belajar, kita kan nyari audience gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Itu juga buat belajar gitu. Misalnya di kiri nih kita kalian perlu yang namanya belajar typography. Kalau kalian asal nulis teks langsung plok 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 aja gitu, kayak misalnya kayak bikin Word gitu ya, kayak Microsoft Word, kayak bikin Google Docs, orang pasti nggak ketarik dong sama videonya. Di situlah kalian harus belajar yang namanya typography. Typography itu simple sebenarnya. Gua nggak belajar typography. Gua bukan orang, gua anak komputer ya. Gua nggak belajar seni ya. Tapi gua nyadar kok ada di feeling gua karena itulah karena kita suka nonton, suka nonton konten di IG, di Reels. Semakin kalian nonton kayak gitu, semakin dapat inspirasi. Semakin kalian fasih dalam memahami, oh ini bagus, oh ini jelek gitu. Misalnya yang kiri nih. Yang kiri ini terinspirasi dari yang di kiri banget. Ini video smooth nggak, Sri? Kalau nggak smooth, gua ubah. Ada patah-patah. Rada patah-patah ya? Oke, sebentar. Iya. Oke, gua gini aja berarti.
Bentar ya. Hmm, kenapa ini ya? Kalau agak patah-patah berarti gua post aja deh. Soalnya ada di punya gua agak ini. Nih, ini gua post sebentar. Dan ini gua post. Ini gua post, ini gua post. Nah, ini tuh ada video-video ya gitu. Misalnya di sini ada bentukannya, gitu bentukannya seperti ini nih. Ini terinspirasi dari video ini. Ini ada referensinya. Kalau video yang tengah ini nggak ada referensi ya. Ini nggak tahu ini feeling aja gitu. Terus yang kanan ini juga ada referensinya di sini. Ini ada gua udah ngasih add Instagramnya. Kalau kalian pengen nyari di IG boleh banget karena konten-konten mereka oke banget, jujur oke banget gitu. Jadi itu. Oke, mungkin gua peragain dikit lah sambil kita main-main gitu ya. Oke, gua ini dulu kan pasti nggak kelihatan. Gua share screen dulu. Nah, di sini tuh ada timeline gua. Ini kan kalau kalian ngelihat ya kayak yang muncul, hilang. Itu gimana sih? Apakah nulisnya satu-satu? Betul, teman-teman. Kita nulis satu-satu ya. Kita nggak ada automation ya gitu. Kita nulis satu-satu. Bener-bener word by word. Seperti itu. Capek nggak? Capek, tapi ya itulah. Itu content creation ya, seperti itu ya. Nah, terus gimana sih cara ada in, out, ada fade in, fade out. Ini semua otomatis. Ada di CapCut, di bagian inspektor, ada di animation, namanya fade in. Ada juga fade out. Seperti itu. Gimana sih biar ada shadownya, teksnya itu juga ada di CapCut di sini ada di bagian teks, di bagian shadow, di drop shadow, the opacity, blurriness, distance. Ini bisa kalian mainin aja. Cuman gue kalau mau copy setting gue juga boleh ya 65%, 30%, 5 minus 45 itu bebas gitu. Cuman gue juga nggak bakal bilang gue bakal pakai ini terus karena ya gue sambil gue ngedit sambil gue ngerasain ini oke nggak seperti itu. Gitu. Boleh jadiin referensi boleh. Kalau misalnya mungkin kalau di meeting ini videonya kurang jelas, kalian bisa langsung visit aja kalau nggak di UFO Veteran ya di Fox English gitu konten-kontennya. Oke. Nah, sekarang ada effects, filters, and transitions. Kalau kalian sadar dari tadi, gue menjelaskan hal-hal yang mungkin jarang lah dijelasin di webinar-webinar lain. Kenapa? Karena gue pengen jelasin aja apa sih yang unik dari CapCut gitu. Apa sih unik dari CapCut? Apa sih yang kalian bisa gunakan di CapCut? Bukan ngajarin kalian ngedit. Gue ngajarin kalian gimana dapat apa hasil yang bagus dengan waktu yang singkat dengan menggunakan fitur-fiturnya gitu. Kalau kalian mau belajar ngedit dari nol, gue yakin gak ada waktu untuk itu gitu. Karena ya waktu semakin cepat kalian butuh yang kalian butuhkan aja gitu. Ini ada effects, filters dan transition. Nah, effects di CapCut dan filters di CapCut itu sangat ngebantu banget. Kenapa? Karena misalnya di DaVinci Resolve di Premiere Pro, kalian mau mendapatkan video yang looknya estetik banget. Kayak, wah enak dilihat nih video enak dilihat. Di CapCut tinggal di filter saja. Tinggal kalian pilih misalnya film filter salah satu dari inilah misalnya. Itu udah ngelompatin banyak hal yang di CapCut itu di CapCut di aplikasi lain itu lama. Nah, di filters juga gitu. Misalnya di filters kalian pengen filter yang nambahin film grain, pengen bikin lebih buram gitu ya kayak video-video lama, tinggal search aja gitu. Nih, misalnya di sini ada contoh ya. Di sini ada screenshot dari salah satu video dari Fox English. Di sini kelihatan ada ini video aslinya, raw-nya. Ini no filters. Ini gue kasih radial blur. Gue kasih soft effect, film filter. Kalau ada yang bilang, oh bang, bagusan yang no filters ya. Itu kan preferensi ya kayak. Kalau kalian merasa better ini, ya silakan gitu. Ini konten kalian gitu, bukan konten gue gitu. Kita bereksperimen, kita nggak ada yang namanya definitif bagus. Tapi kita tetap harus berusaha biar mayoritas orang suka gitu. Nah, di sini ada no filter, radial blur, soft effect, plus film filter. Jadi di sini itu kenapa gue kasih radial blur? Kalau kalian mau tahu ini shot di iPhone. Dan kalau kalian tahu ya di iPhone tuh nggak ada bokeh gitu kan, nggak ada bokeh. Ya gimana cara namain bokeh? Ya udah cobain tambahin radial blur. Terus lightingnya sangat hard gitu di iPhone karena digital ya. Kita kasih soft effect. Warnanya sangat
apa ya, mungkin nggak suka gitu warna naturalistik, kasih film filter biar warnanya teal and orange gitu gitu. Dan di sini juga ada transisi-transisi yang bisa kalian gunakan di mana di di CapCut seperti itu. Of course ini gua agak nge-lag lagi kalau lagi share screen. Bentar ya. Bentar, teman-teman. Oh, masih share screen ya? Oke, aman. Nah, seperti itu. Kalau agak nge-lag, ini pokoknya video film burn transition kalian bisa googling di YouTube atau di mana lah, pokoknya di aset-aset kalian gunain bisa untuk film burn transition. Ini transition itu gunanya untuk apa? Itu untuk nge-bridge dari pembahasan awal topik dengan praktek topik itu sendiri. Seperti itu. Film bisa digunain untuk hal seperti itu. Nah, tapi mungkin gue tunjukin di CapCut juga biar kalian lebih enak ya ngeliatnya. Nah, gimana sih cara naruh filter dan effects seperti itu? Nah, gimana caranya? Ingat tadi yang gue bilang tentang layer. Layer yang paling atas itu menumpuk layer yang paling bawah. Artinya kalau gue naruh filter di atas tiga video gitu ya, tiga video tersebut akan ketutup filter tersebut. Misalnya gue kasih softness di sini, ya gue kasih softness di sini. Ini tanpa softness, ini dengan softness. Udah tuh. Tinggal aja ditaruh di atas, di layer atasnya, terus kalian drag panjangin. Akhirnya ketutup tiga video dengan filter ini. Gimana cara nambahinnya? Tadi caranya begini. Nah, ini gua hapus lah ya. Di filters, kalian search aja. Misalnya filter yang kalian mau apa. Di sini misalnya gue maunya soft gitu. Tinggal klik, tinggal drag and drop, boom. Tarik, mau berapa persen yang kalian mau, gue maunya 35 gitu misalnya. 45 lah, 45. Ini bisa kalian otak-atik. Oke. Kalau kalian merasa ini jelek juga dihapus aja nggak apa-apa gitu. Gimana cara nambahin filters? Sama aja kayak nambahin efek tapi tabnya berbeda gitu. Ini gue naruh film filter, nambahinnya gimana? Tinggal filters, cari aja Google search gitu. Film filter misalnya. Kasih, ups, ketinggian layarnya. Taruh di sini. Nah, terus 70 misalnya. Kenapa gue taruh di bawah teks? Karena kalau teksnya gue tumpuk misalnya ya, teksnya juga kena filter ya kejelekan gitu. Teksnya kalau bisa jangan kena filter dan watermark juga jangan kena. Nah, kemudian kalau transition tuh gimana? Transition misalnya di film burn effect gitu, film burn transition gitu. Kan kalian bisa download misalnya di internet ada film burn transition. Itu tuh biasanya videonya tuh bakal nutupin video kalian kayak gini nih. Di blend mode-nya bakal nutupin. Bakal namanya dia default, gelap. Nggak kelihatan apa-apa kan. Terus dia bakal kayak Yap, oh, kayak begitu, kayak nutupin gitu. Nah, caranya gimana biar 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 nggak nutupin video secara full, kita hilangin hitamnya, kita hilangin warna hitam ini dengan screen namanya. ini ini ada kok tutorial di YouTube gitu. Kita kasih screen aja udah yap, seperti itu. Kita taruh di mana? Kalau transition kita taruh di atas semuanya kalau bisa, kecuali watermark ya, kalau ini kan watermark kalau yang di pojok kanan atas gitu. Pokoknya ingat aja layering dan lain-lain itu kalian ingat. Oke, sekarang ada keyframes dan sound effect seperti itu ya. Kalau kalian masih ada yang bingung, nanti saya tanya jawab, boleh kalian tanyain. Keyframes itu adalah perpindahan value dari satu poin ke poin lain. Misal di video ada, ini gue post aja kalau bikin pusing ya. Ada di detik pertama kalian kasih value 100% value. Kalian mau ngezoom in di detik keempat. Pengen zoom, maksudnya bukan zoom in, pengen di detik keempat itu sudah zoom in, sudah zoom in. Gimana caranya? Kalian klik diamond di inspektor ini di logo, apa tuh kayak bentuk kotak apa sih jajar genjang gitu ya. Kalian klik di detik pertama dan di detik yang kalian pengen tetapin zoom in itu. Kalian klik juga di detik keempat misalnya dengan scale yang naik. Nah, itu tuh bakal kayak apa ya? Kayak tangga jadi tangga. Jadi dari 100 ke 150.
dia bakal naik seret gitu. Jadi bakal naik seret. Nah, hal ini tuh bisa kalian smoothing kalau di Premiere di DaVinci ini tuh bakal take time banget. Kalau di Premiere ada plugin ya, tapi kalau di DaVinci itu lama dan jelek menurut gue ya. Itu adalah minusnya DaVinci adalah keyframe-nya jelek. Dimana kalian tuh bisa bikin biar transisi dari value pertama ke value kedua itu lebih smooth, lebih halus dengan yang namanya curve. Nah, mungkin gue contohin seperti ini ya. Sorry, nggak usah keluar. Bisa di sini. Ada shot di sini nih. Kesel Boom. kan kalau Kayak gitu. Kalau nge-lag, pokoknya dari sini ke sini zoom in lah. Nah, kalau misalnya di sini gua, uh, sorry sorry gini dulu. Ini gimana caranya? Gua klik tadi scale-nya di detik pertama, posisinya juga gua klik. Kemudian gua cari poin yang dimana itu bakal zoom in. Di sini gua klik juga, baru gua gerakin, baru gua zoom in. Misalnya di sini 100% jadi 150. Terus posisinya dari 0 ke 558. Position tuh gimana sih kalau di CapCut cara ngaturnya? Nah, enaknya CapCut adalah di mana di aplikasi lain kalian harus ngatur value-nya geser kanan kiri. Di CapCut tinggal diginiin. Kayak kayak Canva dan ada snapping gitu loh. Nih, dia bakal ke tengah, bakal mana gitu. Halus banget semuanya itu halus banget kalau di CapCut. Nggak usah nebak-nebak deh, tinggal kalian klik videonya, kalian gerakin aja. Gitu, itu enaknya CapCut seperti itu. Nah, itulah keyframe ya. Nah, di sini juga bakal ada pembahasan di mana muka gua lagi. Oke. Nah, di sini juga bakal ada pembahasan di mana eh, kalian disarankan menggunakan yang namanya sound effect untuk keyframes. Misalnya nih, kalau kalian transisinya dari 100 ke 120% gitu. Itu kan banyak ya itu. Maksudnya 20% itu lumayan. Kalau dalam waktu 5 detik oke itu dikit lah itu kayak pelan-pelan lama-lama naik tapi kalau misal di bawah 1 detik cuman langsung langsung berubah itu kalau nggak ada sound effect-nya itu bakal boring banget bakal nggak kerasa gitu loh nggak kerasa gerakannya gitu jadi gimana cara biar eh, kerasa gitu ya kita tambahin sound effect nah sound effect ini bisa ditambahin enaknya di CapCut adalah lu bisa nambahin tinggal klik audio bagian audio sound effect kalian search mau whoosh gue saranin whoosh sama swish aja ya untuk zoom in zoom out karena itu udah cukup banget gitu misalnya nih yang penting audionya kedengeran ya yang penting audionya gue kedengeran kalau nggak kedengeran kabarin gue Sri oke bosen nggak sih kalau kalian tuh kedengeran nggak audionya Aman-aman, kedengeran. aman ya jadi itu ada whoosh bosen nggak sih kalau kan kerasa tuh ada whooshnya Zet. Nah itu gunain tuh kenapa whoosh ya bayangin aja kalau kamera kalian dorong ke depan gitu kan itu pasti ada suara angin kan gitu. Nah tapi kalau misalnya videonya adalah keyframe-nya lama dari misalnya 5 detik gitu ya 10 detik 5 detik nggak perlu sound ngeselin effect ya kalau orang ngajak ngobrol tapi nggak dilihat nggak ada sound effect matanya. ya Well, yeah, if the other person doesn't know you're not fluent in their language. nah kayak gitu kayak kalau pelan gitu nggak perlu sound effect tapi sound effect ini sangat berguna sangat bukan berguna ya, emang dibutuhkan untuk eh, transisi bisa dibilang ini transisi juga ya perubahan yang sangat cepat kalau nggak disupport dengan sound effect itu sangat sangat kurang lah gitu. Gue contohin deh misalnya gue contohin di sini. Misalnya gue nggak makein. Oh iya, gimana cara nambahin sound effect di audio? Tinggal kalian search ya di sound effects, so whoosh, boom, ada whoosh gitu sound effect. Misalnya nih, ini dengan whoosh, Kesel kan kalau diajak ngobrol sama orang pakai oke, ini tanpa whoosh. Kesel kan kalau diajak Kan aneh ya, Kesel kan kalau diajak ngobrol sama orang Kesel kan kalau dia kayak ada yang missing gitu loh. Kayak sesuatu yang missing. Nah itulah gunanya sound effect untuk keyframes. Nah, oke, kita sudah sampai tips and trick ya, teman-teman. Nah, yang gua pengen kalian lakukan pertama, paling pertama adalah rough cut dulu. Cut klip-klip kalian semua yang udah kalian rekam, kalian gabungin di satu timeline, di satu project, baru kalian tambahin keyframes, lagu, filter dan lain-lain.
Jangan lagu dulu. Ada orang bilang cut menggunakan lagu, cut menggunakan, menurut gue jangan. Kenapa? Karena bakal nggak natural lah gitu ya. Mungkin boleh nanti di-adjust biar sesuai lagu. Tapi yang pertama kalian lakukan adalah cut dulu, dibersihin dulu timeline yang nggak ada sisa-sisa dulu. Baru tambahin keyframes, filter, lagu dan lain. Pokoknya kalian potong semua video kalian, kalian gabungin, baru kalian tambahin filter, FX, keyframes sama lagu. Nah, kemudian tadi mencari referensi ya. Referensi itu bukan berarti kalian nyontek tapi gue nggak mau ngomong nyontek lah ya, maksudnya jelek lah kalau nyontek lah, bisa dibilang kita belajar dari video lain gitu, gimana ini menghemat waktu banget gitu, biar kalian gak usah mikir gimana videonya ya. Cari aja referensi. Lalu gunain sound effect ini cara gampang, cara cara mudah, cara irit nambahin production value. Gimana caranya kalian bisa ngebuat videonya kerasa lebih apa ya, lebih elegan, lebih lebih profesional dengan mudah, tinggal tambahin misalnya kasih riser tuh apa, misalnya kayak ada nih misalnya gini riser nih. Nih, di bagian ini Here, let me introduce you to what's called talk to the ear. itu riser, ada Here, let me introduce you to what's called talk to the ear. sebenarnya nggak dibutuhin, cuman itu lah menambahkan sedikit lagi gitu loh, kayak bikin dari oh jadi gitu. Apa sih gue? Kemudian hafalkan shortcut. Tadi gue bilang Ctrl B, Ctrl Z, Ctrl Shift Z. Itu apalin. Nggak lama kalau maksudnya itu biasa. Lama-lama kalian biasa kalau kalian ngedit mulu. Kemudian gunakan headset atau earphones. Jangan pernah ngedit kalau niatannya profesional menggunakan speaker HP atau speaker HP atau speaker komputer, speaker apa, jangan. Nggak akurat. Benar-benar nggak akurat. Audio yang nggak kedengeran di 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 speaker itu fatal banget kalau misalnya kedengeran waktu udah jadi terus baru kalian nonton, terus kayak kok ada kayak suara dengung gitu ya, gitu kan nggak ketahuan ya kalau di speaker ya, tapi kalau di headset tuh kerasa gitu. Jadi gunain headset, investasiin duit lah buat earphone, buat headset lah. Nggak harus bagus-bagus, tapi gue saranin yang at least lumayan lah gitu, yang lumayan, karena suara yang akurat itu juga sangat dibutuhkan ya untuk editing. Kemudian yang terakhir ini tips terbesar adalah viewer retention. Ini adalah sesuatu yang gua pun masih bingung ya. Gua belum nemuin flow yang oke untuk viewer retention ini. Nah, viewer retention itu apa? Ya, tadi gue bilang kalian nonton video pasti kalian ada momen di mana merasa bosenin lah, gue pengen scroll. Gimana caranya biar penonton tuh nggak ngerasa kayak gitu? Nah, sebenarnya caranya adalah make sure temponya itu nggak kecepetan atau kelambatan. Jangan bikin penonton bosen, jangan bikin penonton lelah. Ini bisa diatur dengan cutting dengan musik atau cutting dengan mungkin apa ya, ada temponya gitu. Misalnya bagian ini cepat, bagian ini lambat. Tapi itu itulah di mana kalian bisa belajar dengan edit-edit. Lama-lama enak, lama-lama menemukan kayak oh ini enak nih, ini enak nih. Oh ini nggak enak gitu. Feelingnya tuh lama-lama jalan, instingnya lama-lama jalan gitu. Mungkin untuk tips and trick itu aja ya. Mungkin lebih banyak lagi tapi nggak muat gitu ya untuk PowerPoint. Oke, jadi itu aja untuk materi pada malam hari ini. Mungkin dari Sri boleh dipegang lagi untuk sesi pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Kak Danen atas materi yang tadi dijabarkan tadi. Nah, tadi teman-teman kita udah belajar banyak hal ya teman-teman, dari mulai perkenalan fitur di CapCut gitu, terus ada juga shortcutnya apa aja, terus belajar juga tentang caption dan juga tipografi agar penonton itu tertarik gitu langsung ketika melihat konten kita tanpa langsung di scroll, efek dan filter dan juga transisi agar konten yang kita buat itu ada keunikan dan juga keunikannya juga, dan juga keyframe dan juga sound effect sampai tips and trick nih saat ngedit konten teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tadi merasa belum paham gitu atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan tadi di materi, boleh silakan teman-teman ditanyakan saja kepada Kak Danen. Oke, boleh?
kalau ada yang mau nanya langsung di on kan saja mikrofonnya atau dilempar di chat Zoom. Boleh, silakan. Ya guys, boleh aja ngomong. Kalau nggak ngomong di chat nanti dipilihin sama Kak Sri. Nanti aja. Permisi Kak, mau tanya. Boleh, boleh. Ahmad Yasin Al-Aksyo. Boleh banget. Langsung Kalau lempar. misalnya kita lagi edit video gitu ya Kak, terus Oke. tiba-tiba laptop kita nge-freeze atau ketika kita terlalu banyak videonya gitu, tiba-tiba Oke. nge-freeze itu, Mhm. solusinya gimana ya Kak? Nah, Kalau eh gitu. oke. Terima kasih banyak ya pertanyaannya, Ahmad. Kamu ini ya, anak apa kelas 10 atau gimana? Multimedia Kak, SMK Oh, Multimedia. multimedia. Oke, oke. Nah, sebenarnya di CapCut bersyukurnya di CapCut tuh ada live save ya. Maksudnya dia nge-save-nya nggak mau crash mau apa aman lah ya. Alhamdulillah aman gitu. Cuman gue paham kok kalau misalnya waduh gimana nih nge-crash mulu. Sebenarnya itu kalau dari gue sendiri di CapCut itu sebentar ya dicek ya. Sebenarnya itu kalau nggak salah ada deh setting-settings yang kalian bisa otak-atik gitu ya. Gimana caranya biar lebih lancar gitu, videonya lebih lancar dan lain-lain. Nah, misalnya nih di performance atau speed hardware encoding, decoding dan lain-lain menggunakan GPU atau CPU. Nah, misalnya render interface, misalnya kalian merasa kalau misalnya GPU kalian kurang, bisa aja di deselect mungkin. Misalnya GPU kalian lebih bagusan CPU kalian gitu, bisa di render interface dengan CPU. Atau misalnya proxy. Nah, proxy ini itu apa sih proxy itu? Proxy itu di mana kalian ngeditnya itu dengan video yang lebih rendah resolusinya. Seperti itu. Nah, ini tuh bakal di cache ya, bakal disimpan di hardware kalian. Nah, tapi tuh biasanya kalau proxy itu ada kalian bisa nyeting tuh di set ditaruh di mana proxynya dan lain-lain gitu. Nah, tapi sebenarnya adalah kalau di CapCut itu kan ini aplikasi yang dibuat untuk ease of access ya. Jadi emang terbatas banget untuk setting-setting lebih detailnya. Tapi gue pengen make sure bahwa pertama di pojok kanan ini lu settingnya di best performance. Ini. Karena best performance itu menggunakan proxy tadi. Sedangkan kalau best quality, sebenarnya best quality juga nggak full quality sih, nggak, tapi kalau best quality itu lebih berat gitu. Gunain best performance ini. Tapi gue mau nanya deh, Ahmad, kalau untuk render pernah crash nggak? Kalau kamu? Eh, beberapa kali sih, kalau misalnya yang filenya besar gitu, baru dia kayak ngulang lagi atau tiba-tiba keluar dari CapCut-nya gitu. Oh, seperti itu Soalnya ya. laptopku juga ya enggak yang speknya bagus banget gitu loh Kak. Jadinya kayak Iya, 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 laptopnya benar-benar. sendiri mungkin udah nggak kuat gitu. Iya, ini tuh pertanyaan umum ya di organisasi juga banyak gitu kayak nanya nih, bang kalau misalnya laptop gua nggak kuat gimana bang gitu. Jadi CapCut itu menurut gua ya salah satu alasan kenapa banyak orang menggunakan CapCut itu CapCut tuh paling enteng dibanding DaVinci dan Premiere. Tapi gua paham di mana ada momen bahwa CapCut itu tetap aja berat gitu. Ya tadi Kak, lu bisa aja nyoba misalnya tadi di settings, lu cek-cek setting-settingnya, lu coba-coba lu mati nyalain. Tapi yang gue tekanin adalah ini di preview best performance, best performance. Jangan best quality. Ini dulu. Kalau ini udah setup kayak begini, di export settingsnya juga. Nah, kalau gua kan agak nekat ya, gue kan full quality nih 4K, bitrate 100.000 dan lain-lain. Coba deh kalau lu 1080p aja. Terus recommended. Udah, itu aja. Maksudnya jangan diotak-atik ini lah. Kodeknya H.264 aja nggak usah HEVC, AV1, RLI. Udah pakai settings yang umum aja yang laptop lu pasti kuat. Sama kayak hal seperti optical flow, seperti ini optical flow. Ini jangan di-onin dulu sebelum kelar editingnya. Misalnya gini, misalnya lu pakai slow motion ya. Misalnya lu nambahin slow motion di editing, misalnya buat apa nih, misalnya buat acara after movie dan lain, misalnya dikecil jadi speednya lah. Kan ini kan jadi nge-lag nih kelihatannya nih, Kuping kalian kepada orang yang kayak nge-lag gitu kan. Nah, kalau orang kayak kayak gua itu gue sih kesel tuh, gue sih kesel. Tapi gue langsung nyalain slow motion misalnya gitu. Nah,
kalau lo dengan laptop yang device yang nge-lag, jangan nyalain ini, jangan nyalain yang berat-berat, jangan nambahin efek dulu sebelum videonya kelar. Biar ya gitu, nge-crash-nya kalau udah kelar dulu semuanya editingnya daripada nge-crash di awal-awal sampai akhir gitu. Jadi yang berat-berat disisain di akhir. Yang bikin laptop nge-lag kayak filters, effects, animasi, transitions. Kalian save dulu, Kak. Kalian kalian kelarin dulu videonya tanpa itu semua. Kalau udah kelar baru kalian tambahin dan itu pun untuk preview dikit-dikit aja gitu. Pokoknya gunain yang berat-berat di akhir, sisain di akhir biar cuman buat render doang. Paling gitu sih dari gua untuk tips and triknya. Jadi kalau awal-awal gitu cuman kayak nyusun Hmm, scene-scene-nya gitu aja sama nge-crop nge-cut scene-nya aja gitu ya Kak. iya Terus benar. nanti Jadi baru akhir baru dikasih efek-efek yang mau efek inilah efek itulah baru dikasih waktu betul, selesai betul. gitu. Karena itu gue lakuin juga di DaVinci jujur. Karena DaVinci itu berat banget. Jadi gue ngedit dulu semuanya, udah, tapi bukan rough cut ya, udah ada audio, udah ada caption dan lain-lain. Tapi filter, effects, kemudian transition dan lain-lain gue sisain di akhir. Dan itu pun gue previewnya cuma bentaran doang. Pokoknya di akhir biar tinggal ekspor gitu. Paling itu sih saran dari gue. Kalau mungkin saran laptop apa Kak? Ada saran nggak Kak? Kalau dari laptop ya, kebetulan aku tuh untuk laptop aku tuh aku nggak make laptop gitu. Kalau aku pakai komputer, kalau aku ya. Cuman mungkin dari teman-teman yang ikut webinar boleh di chat gitu ya, kasih saran laptop gitu ya. Tapi gue saranin sih mungkin kalau Intel i5, kalau AMD Ryzen 5 dan RAM-nya di tahun 2024 jangan nyari yang 8 giga, cari yang 16. Kalau bisa 32 sih, tapi 16 it's okay gitu. Cari yang 16 giga, Intel i5 Ryzen 5 gitu. Paling itu. Soalnya kalau dari spesifik brand dan spesifik tipe gua kurang tahu. Cuman gua tahu di 2024 ini 8 giga tuh udah gak cukup. Untuk profesional ya. Kalau untuk main-main, untuk content creation, it's okay. Tapi kalau kalian udah mau masuk industri editing film dan lain-lain, 16 giga gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad. Oke, terima kasih Ahmad sudah bertanya. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih Kak di kolom chat dari Adelia Suryani. Kak, kalau dijadikan template dari CapCut di komputer bisa nggak Kak? Soalnya aku belum pernah nyoba sebenarnya. Gimana tuh Kalau Kak? kalau dijadikan template dari CapCut di komputer, ini maksud kamu itu nggunain template ya di komputer ya? Kalau nggunain template, kalau nggak salah emang nggak bisa di komputer. eh Soalnya gua pun udah nyoba, kalau nggak salah gua waktu itu mau ngedit buru-buru buat buat ini ya, buat story itu, kayak nggak bisa menggunakan eh, PC, menggunakan Windows. Kayaknya template itu eksklusif di CapCut mana? CapCut yang laptop gitu. Ini gue cek, nggak ada sih kayaknya. Iya emang nggak ada. Paling itu nggak Oke, emang nggak ada. Oke, mungkin kalau buat template itu terhubung langsung ke TikTok kan ya, soalnya ya. Jadi mungkin itu hanya ada di ponsel atau smartphone, mungkin kalau dari fitur itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Praditya Galuh, mau nanya Kak, kalau cari sound untuk video bisa download di mana ya? Oke, jadi tadi yang gue bilang kalau sound effect di CapCut aja. Udah ada sound effect di sini. Untuk audio pun ada juga di CapCut gitu. Cuman kalau gue saranin ya, kalian itu rajin eh, ini kalau untuk TikTok dan Reels di mana copyright itu nggak dipeduliin. Beda ya kalau kalian mau peduliin kayak copyright free dan lain-lain. Kalau kalian bener-bener ngedit untuk TikTok dan Reels doang, itu gunain lagu-lagu film. Gunain lagu-lagu film, gunain lagu-lagu dari game, gunain lagu-lagu dari pokoknya ambil dari yang orang udah pernah buat gitu. Atau lagu-lagu tren. Karena lagu-lagu tren itu juga bisa tuh ngeboost algoritma kayak gitu. Menurut gue jangan di overthinkingin kalau masalah back sound lagu ya.
Mungkin ada mungkin kalau gue saranin, gue seneng tuh jazz. Kalau untuk background musik gitu tuh jazz. Tapi jazznya dicari di mana? Kalau gue misalnya video yang mana? Misalnya video ini nih. Ini tuh Snakeskin Boots ini tuh dari game, ini dari Black Ops 3 ini dari game. Nah nggak apa gitu. It's okay, kayak gak shameless aja lah. Cari lagu yang bagus, yang kamu rasa bagus dari manapun gunain gitu. Tapi kalau ditanya di mana, YouTube aja. Simple kok YouTube. Dari film, dari pokoknya dari film kan ada tuh di YouTube soundtracknya gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaannya Yafi Arum juga ya terkait sound effects ini. Nah, dari Praditya Galuh dan Yafi, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanya lagi? Kalau sudah jelas, mungkin selanjutnya ke Bani ya. Oh, ini tadi juga sempat disinggung masalah copyright. Mungkin Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi nih kan nih gimana caranya kita ngehindarin copyright gitu. copyright copyright itu kompleks banget karena tiap sosmed itu ada algoritmanya sendiri. Kalau kalian kalau ini kalau serius pengen ngindarin copyright ya, gue saranin nggak usah jauh-jauh, nggak usah nyari jauh-jauh mau nyari di mana, cari aja di YouTube Audio Library. Nggak usah jauh-jauh, cari YouTube Audio Library gitu. Nggak usah mikir nyari di Pixabay, nyari di pokoknya nyari copyright free music di YouTube. Udah cari aja di audio library. Audio library itu gimana ngaksesnya? Ini gua akses di YouTube UFO lagi ya. Pokoknya tuh kalian bakal bisa ngeliat di your videos misalnya di sini ya. Terus di audio library. Tuh, lagu-lagu semua ini. Download tinggal klik mana ya kliknya bentar. Download tinggal klik download di kanan. Kalian mau mau genre apa? Track time itu genrenya mau jazz gitu. Ya, apply udah jazz semua. Mau apa? Pokoknya gunain audio library. Karena ini full, gue yakin copyright free. Nggak pernah ada momen tiba-tiba kena copyright itu nggak. Kalau ada pun kayak copyright gitu, itu maksudnya bukan copyright, itu lebih ke lagunya ke detect. Tapi nggak bakal nge-efek eh, videonya bakal ke take down atau bakal nggak monetize gitu. Udah gunain library aja kok gitu. Atau favorit gua adalah Kevin MacLeod. Ini kalau kalian bener-bener mau pakai lagu ya Kevin MacLeod aja ini udah sudah terkenal lah ya gitu. Kalau Paling buat gitu aja. video mas, Itu kalau buat untuk video video yang bener. misalnya non copyright gitu dari mana? Dari sini, dari audio library. Di situ juga ada klip-klip video gitu. Oh enggak, ini musiknya doang. Ini musiknya doang. Betul, ini MP3. Kalau misalnya kayak klip-klip apa itu potongan-potongan video gitu yang non copyright gimana? Oh, kalau non copyright video, oke oke. Kalau non copyright video, jujur sebenarnya itu kalau untuk komersil, misalnya untuk YouTube channel aja gitu ya. Kalau yang gue gunain itu biasanya eh, mungkin gue jangan pakai Chrome deh, agak nggak enak. Sebenarnya Pixabay aja aman. Ada Pixabay misalnya nih. Nih kalian bisa nyari video di sini. Tuh. Kebanyakan juga gratis kok. Ada label juga gratis atau enggak misalnya mau nyari industrial atau apa gitu ya, misalnya gitu industrial. Nah, tuh kan banyak tuh. Nih, gratis semua kok ini gitu. Tapi gue saranin untuk video, kalau untuk konten ya, gue saranin sih full video sendiri di zaman sekarang ya. Kalau mau misalnya mau ngebahas lagu misalnya kemarin tuh apa tuh itu tuh banyak tuh konten kreator yang ngebahas apa tuh. Itu tuh ada fair use-nya. Kalau nggak salah tuh maksimal cuma 2 detik itu berapa gitu. Kayak kalian cuma bisa nggunain 2 detik dari video itu biar aman sebelum ke take down. Kalau nggak salah ya. Tapi itu bisa di research lagi untuk copyrightnya gimana gitu. Tapi di zaman sekarang gue saranin original lah rekam semua sendiri
gitu. Tapi untuk tugas, untuk video YouTube yang butuh banyak footage nggak apa-apa sih kayak gini. Pakai Pixabay. Oke, apakah sudahkah penjelasan tentang copyrightnya? Sudah, sudah. Oke, Terima nah, kasih. oke, dari Bani, apakah sudah terjawab? Nah, mungkin dari teman-teman juga yang lain, apa ada lagi nih pertanyaan-pertanyaannya? Boleh, selagi masih ada keadaannya nih, masih bisa dijawab nih. Oke, boleh. Kalau, nah, oh iya teman-teman, selagi menunggu dan juga menyiapkan pertanyaan, teman-teman, boleh diisi juga nih absensinya, jangan lupa ya. Karena ini absensinya sangat penting untuk keperluan sertifikat kalian nanti. Diisinya pakai nama lengkap ya, teman-teman. Tuh. Sangat bermanfaat banget ya sertifikatnya ya. Saya dapat loh sertifikatnya. Wow, keren banget. Mhm. Betul. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh Ya, banget. boleh. Ya, jadi gini, Kak, kan tadi disebutkan ada berbagai software editing video yang lain ya, kayak Betul, Premiere atau DaVinci Resolve dan lain-lain. betul. Nah, menurut Kakak, eh, aplikasi CapCut ini bisa dibilang setara nggak ya, Kak, sama software-software gitu? Eh, un Dan Oke, lanjut, lanjut, lanjut. dan apakah dunia yang lebih profesional gitu, Kak, Hmm, aplikasi CapCut udah cukup belum? Atau perlu upgrade ke software editing yang kusebutkan tadi? oke. Terima kasih dulu sudah sebelum gue menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau dibilang ngomong kata setara itu berat menurut gue untuk ngomong apakah Premiere setara dengan DaVinci, apakah DaVinci setara dengan CapCut. Karena fungsinya itu CapCut dan DaVinci dan Premiere itu berbeda banget. Bisa, apakah bisa membuat film menggunakan CapCut? Bisa. Apakah bisa membuat konten menggunakan DaVinci? Bisa. Tapi apakah DaVinci dibuat untuk konten? No, itu buat film. Apakah CapCut dibuat untuk film? No, dibuat buat konten. Nah, di sini kalau udah tahu targetnya ya, target dan goalnya untuk each software. Kalau kalian menggunakan CapCut untuk film, otomatis akan ada banyak hal yang membatasi kalian untuk menghasilkan film yang baik. Bisa di-achieve, tapi pasti lebih susah. Misalnya tadi gue bilang di CapCut itu semuanya otomatis. Artinya kalau otomatisnya error, otomatisnya menghasilkan eh, output yang tidak sesuai ekspektasi, nggak bisa diutak-atik lagi. Sedangkan di DaVinci bisa, cuman DaVinci nggak otomatis, which means takes time. Seperti itu. Untuk film, misalnya ya untuk keyframe smooth gitu, itu kan nggak dibutuhin ya, kayak gitu kan nggak dibutuhin gitu. Makanya di DaVinci kayak gitu tuh kayak jelek fiturnya. Tapi di konten dibutuhin, makanya CapCut digunakan. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin setara, apakah dua-duanya functional? Oh, yes. Apakah dua-duanya bagus? Bagus. Tapi bagus di mana? Itu. Sebenarnya pertanyaannya itu sih. Kalau ngomongin setara, nggak bisa kita ngomong setara. Tapi apakah dua-duanya berfungsi dengan baik? Gue bilang iya. Tapi untuk bidangnya sendiri masing-masing. Tapi untuk pertanyaan kedua ya, untuk tadi apakah CapCut itu udah cukup buat industri profesional? Gue mau bilang gini, industri profesional itu selalu memandangnya adalah output. Yang penting output kalian bagus. Mau outputnya menggunakan film real, kalian potong-potong film kayak kayak zaman dulu. Kalau hasilnya bagus dan kalau kalian bisa ngelakuin itu dalam 2 hari, cepet gitu, why not? Gitu kan, itu bisa di Excel. Tapi kan nyatanya enggak kan. Kayak sebagus semahal-mahalnya teknik, kalau hasilnya lama, pasti enggak industri standar gitu. Makanya kenapa orang bisa bilang kok CapCut kok bagus kayak udah merajalela gitu. Karena CapCut tuh cepet. Jadi kalau misalnya asalkan outputnya kalian bagus, gue bisa bilang iya. Tapi kalau output kalian jelek, ya enggak.
Apakah kalian memakai Premiere dan DaVinci itu menggaransi kalian bisa masuk industri profesional? Seperti tadi, kalau outputnya jelek dan kalah dengan orang yang menggunakan CapCut, ya kalian out. Sama sepertinya kalau kalian menggunakan CapCut, tapi hasilnya jelek dibanding orang yang menggunakan Premiere dan After Effects, yang pakai CapCut out. Gitu. Tergantung kalian mau masuk di industri mana. Kalau industri konten, dibebasin. Gue yakin dibebasin. Mau gunain CapCut, kayak mau gunain Premiere, After Effects, KineMaster, bebas. Tapi kalau udah ngomongin film, nah film ini tuh sangat sakral kalau film gitu. Kalau film, gue bisa bilang enggak. Kalau film, Da Vinci pun itu masih diragukan. Nah, mereka makanya avid filmmaker gitu, makanya udah bener-bener industri standard gitu loh. Tapi kalau lu ngomong profesional in a sense umum, gue bisa bilang iya. Tapi kalau udah profesional di bidang seni, no, gitu sih. Gimana Chris? Udah aman jawabannya? Aman dah, aman. Oke. Oke, sudah menjawab ya, Chris. Oh, nah ada satu lagi nih, Kak Danian. Izin bertanya, Kak, dari Anik Zaini ya. Kalau yang baru terjun di dunia editing, itu harus dipelajari apa aja ya? Nah, editing, yang baru mau terjun dari nol full nol. Gua mau bilang ke lu, konsumsi konten-konten sebanyak mungkin dan download CapCut sekarang. Kenapa? Karena kalau lu gini, kalau lu ngeditnya nanti kalau udah belajar dulu, gue nonton video dulu, tutorial, gue ikut webinar dulu, ikut seminar tentang editing, tapi nggak download software editingnya, nggak bakal mulai. Gue yakin. Kalian mau tahu nggak fun fact gitu ya? Gue kenapa bisa turun ke editing? Gue di tahun 2020 pandemi, gue masih SMA waktu itu. Gue butuh software editing untuk ngedit tugas. Akhirnya gue terjun ke editing. Apakah gue nyari tutorial dulu? Nggak, gue download dulu. Gue masukin video gue dulu, baru gue search gimana sih cara ngedit video. Tapi karena gue udah suka nonton konten, udah suka nonton film, gue udah paham nih. Gitu, gue udah paham apa sih cutting, apa sih scene, apa sih shot. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin gimana sih cara terjun, pertama, tadi, eh, lu make sure dulu, lu tuh apakah konsumsi dulu, apakah tuh suka nonton video dulu, suka nonton konten dulu, dan yang kedua edit edit apapun, mau video sinematik kek, mau video apapun, ke Blok M nih, misalnya jalan-jalan ke Blok M, jalan-jalan ke Monas, rekam sesuatu pakai HP. Kalian pulang ke rumah, edit di CapCut, mau bagus, mau jelek, yang penting edit. Lama-lama terbiasa kok. Serius, lama-lama terbiasa. Semakin penasaran, semakin banyak ilmunya. Gitu. Oke, apakah menjawab Kak Anik? Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan dari Kak Anik ini sekaligus menutup webinar kita pada malam hari ini ya, teman-teman. Nah, terima kasih sudah join pada webinar kita tentang menjadi content creator dan juga mengedit di CapCut gitu ya. Nah, mungkin Gue boleh tutup boleh, gak? Serius. Boleh tutup gue? Aman? ya, Oke. boleh untuk operator eh minta tolong di share screen. Oh enggak, gue mau nutup dulu terakhir sih. Gue Oh mau ya, nutup oke. kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir serem banget. Oke, jadi mana ntar gue nggak bisa ngeklik nih. Oke, jadi kalau kalian mau support gue, asik gue keplak nih. Oke, kalau kalian mau support konten-konten yang gue buat, kalian bisa follow di Instagram UFO Veteran Jakarta, UFO Veteran ya namanya di Instagram. Dan Fox English. Fox English itu adalah konten-konten bahasa Inggris. UFO Veteran itu konten-konten fotografi, videografi, dan desain. TikTok juga UFO Veteran dan Fox English dan YouTube channel untuk UFO Veteran di situ. Di situ di mana banyak lah film-film, short film dan lain-lain. Kalau mau support gue pribadi juga bisa lewat akun Danendra Helmi. Dan yang terakhir, experience is key, teman-teman.
Oke. Jangan takut ngedit. Jangan takut download, jangan takut ngerekam. Selesai webinar ini, download CapCut, download footage kalau misalnya nggak bisa ngerekam, terus edit. Atau film yang kalian pernah nonton, kalian download film itu, kalian download scene itu, kalian cut-cut sendiri. Coba misalnya, oh ini kayak cutnya bagusan gini, bagusan gini. Main-mainin aja aplikasi itu. Dan kalau kalian mau bilang, gue menggunakan DaVinci bang, udah pakai aja DaVinci, lu pakai Premiere apa ya. Pokoknya yang penting cara belajar ngedit adalah dengan ngedit itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan gue. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Waalaikumsalam Daniel warahmatullahi atas wabarakatuh. ilmu dan juga sharing-sharingnya tadi ya. Oke, mungkin boleh di, Gue stop share aman? iya mungkin boleh di stop share dulu. Oke. Oke, nah terima kasih banyak teman-teman sudah join ke webinar kita pada malam hari ini. Ya, mungkin boleh juga nih teman-teman tadi langsung follow nih IG-nya Kak Daniel dan juga follow IG-nya Vokasia biar tahu lebih lanjut informasi-informasi tentang seputar konten kreator atau juga yang lainnya gitu. Nah, teman-teman tadi kan udah belajar tentang mengedit dan juga menjadi konten creator. Nah, untuk di Vokasi sendiri kita juga ada nih teman-teman kursus untuk menjadi konten creator. Ini ada tiga yang untuk menjadi konten creator dari basic fundamental content creator, strategi branding dan juga content writing dan juga kisi-kisi menjadi content writer. Nah, selain content creator, ada juga nih teman-teman yang tentang basic editing, video editing. Nah, ini ada dari menjadi video editing menggunakan smartphone, 120 menit menjadi YouTuber, tapi juga ini dibahas tentang mengeditnya juga dari smartphone. Dan juga bagi teman-teman yang mau lebih ke aplikasi yang lebih pro gitu, mungkin dari Adobe Premiere Pro, ini untuk pemula juga bisa nih untuk yang mengikuti kursus yang ini. Oke, teman-teman. Nah, mungkin kalau dari kami sekian. Nah, selanjutnya kita jangan lupa untuk dokumentasi juga ya teman-teman. Mungkin boleh dinyalakan kameranya teman-teman untuk dokumentasi. Oke, sembari menunggu teman-teman membuka kameranya, diingatkan kembali ya teman-teman untuk mengisi link absensi karena ini penting untuk sertifikat kalian juga ya. Oke, oke, ayo yang belum on cam, Bu, ditunggu. Oke, langsung kita dokum saja ya teman-teman. Sudah siap. Slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua, satu, dua. Oke, sekali lagi teman-teman. Nah, satu, dua. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan juga insight baru dan juga bisa langsung diterapkan juga ya teman-teman, bisa langsung dipraktikkan kepada kehidupan kehidupan sehari teman-teman. Ya juga ya betul jadi kata Kak Danen, langsung gerak aja, langsung praktek aja karena kita kalau ditunda-tunda otomatis nanti akan jadi malas dan juga yang jadi ketunda gitu. Ya teman-teman, sekian mungkin uh, sekian dari saya sebagai MC pada malam hari ini. Kita tutup untuk webinarnya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.